Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di malam hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazahullahu khairan kepada DKM Masjid, kepada panitia atau kepada aparatur desa yang telah memberikan kepada kami kesempatan menyampaikan ceramah di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Semua yang terlibat dalam kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu kesempatan beliau mengantar jenazah sahabatnya, dan kemudian beliau berkata, ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adu minan nar. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali Allah telah mencatat tempat duduk kalian di surga dan juga tempat duduk kalian di neraka. Kemudian para sahabat menimpali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya kami telah dicatat tempat duduk di surga dan juga tempat duduk di neraka, buat apa kami beramal ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, i'malu, beramalah kalian, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan. Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan bagi kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi kalau seandainya Allah mencatat kalian sebagai penghuni neraka, maka Allah akan persulit seseorang itu beramal dengan amalan penghuni surga, dan seseorang itu justru akan diberikan jalan oleh Allah untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Oleh karena itu tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini yang mengetahui fulan masuk neraka atau kasih fulan masuk surga. Tetapi hadis Rasulullah SAW yang saya baca ini memberikan barometer buat kita, menjadi timbangan buat kita. Kira-kira saya ini semakin tua, semakin dekat dengan kubur, semakin jatah tinggal saya di dunia ini semakin sedikit, saya lebih mudah diajak untuk berbuat kebajikan, atau justru saya lebih mudah diajak kepada dosa dan kepada maksiat? Ya, ini hendaknya selalu menjadi acuan dalam hidup kita, dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirnya kita di malam hari ini untuk mendengar kajian, untuk mendengar Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah SAW sebagai tanda Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita jalan menuju surganya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseorang dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu agama, barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah dan dimudahkan ya belajar untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Agar kita dijadikan oleh Allah golongan-golongan yang akan menemani
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk menghemat waktu sebagaimana yang telah disampaikan, malam hari ini kita akan membaca satu diskusi atau satu dialog yang indah antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dengan saudara-saudaranya muslimin yang Abdullah bin Abbas menginginkan kebaikan untuk mereka. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, lama kharajatil haruriyatu i'tazalu fi darin ala hiddatihim wa kanu 6,000. Abdullah bin Abbas menceritakan ketika ada sekelompok orang yang mereka tidak puas dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kalau kita cerita ketidakpuasan, ya, orang-orang yang hidup di zaman manusia yang pemimpinnya itu sudah dijamin masuk surga, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Fatimah untuk istri mereka. Tapi ditolak halus oleh Nabi SAW karena Fatimah itu masih kecil. Tapi subhanallah, ketika Ali bin Abi Thalib mendatangi Rasulullah SAW dan melamar Fatimah sebagai istri beliau, Rasulullah SAW menerima lamaran Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, wahai Ali, apa yang kau bisa berikan kepada putri saya sebagai mahar? Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, bukankah engkau punya baju perang yang kau gunakan dalam peperangan? Maka itu cukup sebagai mahar untuk putri saya. Subhanallah, wanita yang paling terbaik di muka bumi ini, Fatimah radhiyallahu taala anha, dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib yang di zaman ketika beliau menjadi pemimpin ada orang yang nggak puas sama beliau. Ya, ada orang yang tidak puas. Baik, i'tazalu fi darin, dan kemudian mereka menyendiri dari komunitas muslimin pada waktu itu, dan jumlah mereka kurang lebih ada 6.000 orang. Ya, berapa orang? 6.000 orang. Fakultu li Ali. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, abridis salah, dinginkanlah salat. Jadi kalau waktu zuhur, ya, dan matahari itu sangat panas, maka boleh diakhirkan waktu, ya, sampai setengah jam, 40 menit, sampai kapan waktu itu sudah mulai mendingin, selama belum habis waktu sholat tersebut. Untuk apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib, la'alli ukallimu haula'il qaum. Ya, mungkin aku diberikan kesempatan untuk berbicara kepada saudara-saudaraku itu, ya, agar mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan bimbingan, agar mereka bisa mendapatkan petunjuk, agar mungkin kesalahfahaman mereka selama ini bisa kita luruskan. Taib, qala inni akhafuhum alaik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Ibnu Abbas, aku takut ya sesuatu yang jelek akan menimpa engkau. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, kalla insyaallah, enggak insyaallah. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita para hadirin, kekuatan sebuah ilmu itu tidak akan bisa menjadi kuat kalau seandainya tidak ada kekuatan untuk kita menyampaikan dan menerapkan ilmu itu sendiri. Sebagaimana tidak akan bermanfaat kesemangatan seseorang kepada sesuatu perkara yang tidak dibarengi dengan ilmu, ini juga tidak akan baik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ikutilah oleh kalian, ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami. Siapa itu? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Dengan apa Allah ingatkan kita dengan mereka?
dengan dua hal. Yang pertama ulil aidi wal absar. Yang pertama kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Yang kedua adalah kekuatan dari ilmu itu sendiri. Tapi kalau seandainya seseorang hanya punya semangat yel Allahu Akbar tanpa dibarengi dengan ilmu yang kuat, maka ini tidak akan bermanfaat. Tidak akan tegak Islam itu dengan kesemangatan. Tidak akan kuat Islam hanya sekedar yel. Islam itu kuat ketika dengan ilmu dan kekuatan untuk mempraktekkan ilmu. Maka disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada orang Yahudi berkata kepada Assam alaik ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Yahudi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kemungkaran. Ini jelas kebatilan yang tidak ada khilafnya orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ya? Orang yang mencela Rasul benar atau tidak? Enggak ada yang benarnya orang mencela Rasul. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar celaan Yahudi ini, beliau berkata, "Assam alaik." Celaka bagi engkau wahai Yahudi. Celaka bagimu, laknat bagimu. Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kesemangatan beliau berusaha untuk membantah omongan Yahudi, membantah celaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dipandang, apa yang dikomentari oleh Rasulullah? Rasulullah berkata, wahai Aisyah, enggak demikian. Cukup engkau mengatakan wa alaik, celaka bagi engkau wahai Muhammad, dan juga celaka bagi engkau wahai Yahudi. Jangan berlebih-lebihan. Padahal ini sedang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehormatan Rasul itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Tapi ketika kesemangatan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha justru ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga modal semangat, saya tegaskan kembali, tidak akan membuat kuat dari Islam itu sendiri. Iya, semangat yang membara untuk membela keadilan tanpa ada pandangan yang kuat dari ilmu, ini justru akan memperjelek keadaan, tidak akan memperbaiki keadaan. Ada satu kisah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sedikit karena senang dengan kisah, ya sudah kita sebutkan. Ada kisah sebelum saya baca. Waktu itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya mereka orang-orang yang datang dari Kufah, dari Basrah, yang bukan dari penduduk Madinah, mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lagi-lagi ternyata Utsman yang juga sebagai sahabatnya Rasulullah di dalam surga nanti, ada orang yang nggak puas dengan kepemimpinannya, ada yang nggak puas dengan kepemerintahannya. Taib, sampai-sampai mereka mengepung rumah Utsman bin Affan dan membunuh beliau. Kenapa? Ternyata hanya modal semangat yang mereka bangun untuk membela keadilan, dan sebenarnya mereka tidak membela keadilan, tapi mereka sedang menyebarkan kebatilan. Iya, datang mereka ke kota Madinah dan mereka bertanya, siapa orang yang di sini yang paling pintar yang bisa saya datangi? Kemudian ditunjukilah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka bertanya kepada Abdullah ibnu Umar 3 pertanyaan. Yang pertama, wahai ibnu Umar, apakah benar si Utsman ini tidak ikut perang Badar? Yang kedua, apakah benar Utsman ini lari dari perang Uhud? Yang ketiga, apakah Utsman ini benar tidak ikut Bai'atur Ridwan? Kemudian kata Abdullah bin Umar, iya, Utsman tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud, dan tidak mengikuti Bai'atur Ridwan. Kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa mereka bertakbir? Ya, seakan-akan Abdullah ibn Umar mendukung pergerakan mereka untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Seakan-akan Abdullah ibn Umar mendukung pergerakan mereka untuk mengepung Utsman bin Affan. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, tunggu dulu, santai, saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu,
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut bai'atur ridwan. Pada waktu itu beliau ditugaskan oleh Rasulullah dengan tugas yang sangat penting yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Utsman bin Affan untuk melakukan delegasi dengan musyrikin Quraisy ketika Rasulullah ingin berangkat umrah pada waktu itu perjanjian Hudaybiyah. Dan kemudian Utsman bin Affan sudah beberapa saat tidak pulang, dan diprediksi bahwasanya Utsman telah dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Dikhawatirkan, sehingga Nabi membaiat para sahabatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangan beliau, hadhihi yadu Utsman, ini tangan Utsman. Rasulullah menggantikan posisi Utsman untuk membaiat siapa? Untuk membaiat, menggantikan Utsman dengan lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang tadi cuma modal semangat, mereka mengambil satu perkara ini menjadi pembenaran untuk apa? Untuk apa? Untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, yang kedua, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, na'am, beliau tidak ikut perang Badar. Pada waktu itu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah putrinya Rasulullah, suami istrinya Utsman, sedang sakit. Dan Nabi memberikan izin kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar pada waktu itu. Rasul sebagai Rasulnya Allah, beliau sebagai pemimpin pasukan memberikan izin kepada Utsman, dan beliau mendapatkan pahala seperti orang yang berperang karena menjaga istrinya di rumah. Lah, kenapa kemudian kalian mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Paham ya? Kemudian yang ketiga, ketika terjadi perang Uhud dan tersebar isu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh pada waktu itu, yang kemudian pasukan muslimin terbagi menjadi 3 golongan. Ada sebagian yang mereka berhenti berperang karena Rasulullah telah meninggal. Yang kedua, ada sebagian mereka pulang ke kota Madinah. Di antara yang pulang adalah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, pasukan yang mereka masih melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terus berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat dari Al-Qur'an, dalam Al-Qur'anul Karim, telah mengampuni dosanya Utsman dan mukminin yang lari dari perang Uhud pada waktu itu. Apakah mereka menerima penjelasannya Abdullah bin Umar, ya, kenapa Utsman tidak melakukan perkara yang tadi? Mereka nggak mau dengar, karena sudah ada keyakinan dalam hati. Inilah hal yang harus kita perangi bersama-sama. Iya, hawa nafsu kalau kita ikuti terus menerus, ini akan menggelapkan kita dengan kebenaran. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, li'an alqallah bikulli dzambin ma'ada syirki, aku bertemu dengan Allah dengan segala dosa yang kudatangi kecuali syirik, itu lebih kucintai daripada aku bertemu dengan Allah membawa hawa nafsuku. Kenapa? Karena hawa nafsu ini akan membutakan kita dengan kebenaran. Hawa nafsu ini akan menggelapkan kita dengan sesuatu yang batil, yang terkadang itu menjadi sebuah keyakinan. Padahal mereka datang tadi bertemu dengan Abdullah bin Umar sudah takbiran, karena memang dianggap Abdullah bin Umar mendukung mereka seakan-akan. Tapi ketika Abdullah bin Umar menjelaskan kepada mereka perkara tersebut, mereka tidak mendengarnya, dan mereka terus bergerak dan kemudian membunuh menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakapi dengan Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, dibunuh dalam keadaan zalim karena hanya modal semangat. Karena hanya mengambil sepenggal ayat, sepenggal kisah, sepenggal hadis, tapi mereka tidak memahami dengan benar apa yang menjadi pokok pegangan mereka itu sendiri. Dan persis terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi setiap masa, setiap generasi itu permasalahannya hampir sama. Salah faham, ya, salah dalam memahami ayat, salah dalam memahami nas, salah dalam memahami sebuah permasalahan, sehingga terjatuhlah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kemudian qultu kalla insyaallah falabistu ahsan ma yakun min hulalil Yaman wa tarajjaltu wa dakhaltu alaihim fi dari nisfin nahar wa hum ya'kulun. Dan kemudian Abdullah bin Abbas pada waktu itu sengaja memakai baju yang paling indah. Ya, beliau memakai minyak rambut, berhias, beliau memperindah diri beliau. Kemudian beliau masuk ke tempat orang-orang yang tidak puas dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di siang hari. Dalam sebagian riwayat disebutkan mereka sedang makan, dalam sebagian riwayat disebutkan mereka sedang tidur siang. Subhanallah.
Jadi orang-orang yang tidak puas dengan Ali bin Abi Thalib ini, para hadirin dan hadirat, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat berpegang dari beberapa perkara sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sampai-sampai disebutkan pada waktu itu wajah mereka pucat. Kenapa? Karena mereka sering berpuasa. Ya, mereka sering sholat malam. Ibadahnya luar biasa. Tetapi subhanallah, ya, mereka adalah orang-orang yang ternyata tidak sepakat dengan jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Selamat datang kepada engkau wahai Ibnu Abbas. Kenapa engkau berpakaian dengan pakaian seperti ini? Engkau sahabatnya Rasulullah. Engkau ulama dari kalangan mereka. Iya, engkau adalah saudaranya Rasul, anak pamannya Rasulullah. Masa anak paman Nabi begini pakaiannya? Masa ulama pakaiannya harus bagus seperti ini? Iya, jadi mereka punya pandangan orang kalau sudah kuat agamanya nggak mementingkan pakaian. Harus kumal, harus kotor, harus compang-camping. Itu yang ada di pandangan mereka. Makanya itu yang mereka kritik kepada siapa? Abdullah ibn Abbas. Kita lihat nanti bagaimana Abdullah membantahnya. Para hadirin dan hadirat, ya, ini hal yang perlu untuk kita ketahui. Pernah tahu nggak antum semuanya kalau istri-istri para sahabat Rasulullah, di antara hal yang mereka diskusikan sesama mereka kaum perempuan, terkadang yang mereka diskusikan adalah penampilan suami mereka. Itu yang menjadi diskusinya mereka. Diceritakan suaminya jenggotnya rapi, jenggotnya wangi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya manusiawi. Jadi bukan berarti orang kalau dia sudah kuat Islamnya, sudah istiqomah, dia nggak menjaga penampilannya. Enggak. Nabi manusia yang paling takut sama Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang telah dijamin masuk surga. Ya, hal yang paling dicintai oleh Nabi SAW itu minyak wangi diantaranya. Ya, jadi jangan salah faham dengan keislaman, jangan salah faham dengan keistiqomahan. Istiqomahnya seseorang adalah ketika dia dalam koridor agama, bukan hidupnya compang-camping. Iya, maka ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kenapa kalian menyalahkan saya dengan pakaian yang saya lakukan ini? Ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian dengan pakaian yang sangat indah. Inilah modal semangat yang kita sebutkan tadi. Menilai sesuatu itu dengan perasaan. Menilai sesuatu itu dengan apa yang dilakukan. Ini yang jadi barah, ini jadi bahaya. Jadi kalau nggak saya buat berarti kamu salah. Berarti kalau kamu nggak berpenampilan seperti saya, kamu nggak zuhud. Berarti kalau kamu nggak makan makanan seperti saya makan, kamu nggak waro. Ini yang repotnya. Seseorang menjadikan standar kebenaran itu apa yang dia buat. Sementara Allah nggak pernah menurunkan ayat dan hadis yang menyebutkan bahwasanya perbuatan dia. Allah hanya menurunkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan konsekuensi dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, kata Abdullah ibnu Abbas, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati min rizq. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada hamba-hambanya dan sesuatu yang baik daripada rezeki. Maka dengan ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah, para hadirin dan hadirat, hukum asal dari perkara dunia atau muamalah adalah halal sampai datang sesuatu yang mengharamkannya. Seseorang silahkan pakai pakaian yang bagaimanapun, ya, selama tidak datang dalil yang mengharamkannya. Antum ingin beli baju yang harganya 2 juta rupiah, ingin beli baju 3 juta rupiah, selama antum mampu, antum tidak takalluf, ya, bukan untuk menyombongkan diri, nggak utang sana nggak utang sini, silakan. Saya ingin pakai baju yang lebih indah supaya saya ya lebih nyaman dengan baju saya, apalagi untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang baik.
Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan beliau punya rezeki, beliau makan daging. Kapan beliau nggak punya rezeki, ya sudah apa adanya beliau makan. Itu Nabi kita. Jadi jangan diambil satu sisi kehidupan Rasulullah. Nabi itu adalah manusia yang paling zuhud. Buktinya zuhud cuman makan kurma saja. Inilah modal semangat yang saya sebutkan tadi. Dia ambil satu penggalan hadis, dia meninggalkan penggalan hadis yang lainnya. Pada Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lainnya itu seperti keutamaan tharid. Tharid adalah makanan yang paling disukai oleh Nabi, daging yang dicampur dengan tepung. Ini makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kehidupan mereka itu terkaluf, mengharamkan apa yang Allah haramkan, mempersulit apa yang Allah itu berikan ke lapangan. Itu jalannya mereka. Ya, dan sengaja Abdullah bin Abbas memakai pakaian seperti itu supaya Abdullah bin Abbas memprediksi pasti saya akan dikomentari dengan pakaian saya, sehingga luan dipukul oleh Abdullah bin Abbas, pukulan maksudnya dengan ayat, supaya mereka apa? Ya, sudah lemah dulu dalam pukulan pertama agar mudah untuk dinasehati. Jelas ya? Jadi tidak ada masalah seseorang berpakaian dengan pakaian yang bagaimanapun selama tidak datang dalil yang mengharamkan, apakah dari sisi harganya, ataukah dari sisi bentuknya, ataukah dari sisi bahannya. Nah, ketika datang dalil yang menunjukkan ini haram, ya sudah kita tinggalkan. Taib. Nah, kemudian qalu fama ja'abik. Mereka berkata, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang membuat engkau datang kemari? Kenapa? Qultu lakum ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri wa alaihim nazal al-Quran fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fikum minhum ahadun. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ucapan yang sangat kuat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan kepada kita satu prinsip yang sangat agung dalam agama ini. Ya, kata beliau, aku datang dari sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan aku datang dari sisi anaknya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menantunya beliau yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, yang mereka paling mengerti tentang mentakwil Al-Quran, dan tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kalian. Nggak ada. Jumlah kalian 6.000 orang, tapi tidak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Ini poin penting yang ingin digarisbawahi oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas. Apa pelajarannya para hadirin? Pelajaran yang bisa kita petik, orang-orang yang mereka salat dulu, insyaallah kita lanjut nanti setelah salat isya. Barakallahu fikum. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kisah dialog cerdas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sebagian pemuda yang mereka tidak puas dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Tadi kita menyebutkan di antara kalimat yang pertama kali disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Walaysa fikum minhum ahadun." Aku tidak mendapatkan satu orang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kalian dalam keadaan para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, orang yang paling faham tentang tafsirnya. Nah, di sini memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang berharga. Orang-orang yang mereka tidak puas dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kesalahannya mereka bukan mereka tidak sholat, permasalahannya bukan mereka tidak berpuasa, bahkan sholat dan puasanya mereka mengalahkan dari sholat dan puasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelirunya mereka bukan mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan mereka, bukan pula mereka tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan di dalam agama mereka, bukan. Tetapi kelirunya mereka, salahnya mereka ketika mereka memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan logika-logika mereka dan tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengembalikan pemahaman kepada sahabat Rasulullah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam banyak ayat Al-Quran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang cara yang baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berlaku dari semenjak Allah turunkan ayat ini sampai detik ini, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Allah ketika memuji mereka bukanlah pujian yang di dalamnya pujian kosong, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka sebagai isyarat bagi kita untuk kita jadikan pemahaman mereka dalam memahami agama ini adalah hal yang wajib, bukan perkara pilihan. Boleh saya memilih pemahaman sahabat, boleh saya nggak memilih, tidak, bukan sebagai pilihan, ini sebuah kewajiban. Kenapa saya katakan sebuah kewajiban? Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian mereka mengikuti selain dari jalannya kaum mukminin setelah datang kepada mereka petunjuk. Al-Imam Syafi'i ketika beliau menafsirkan ayat ini mengikuti selain dari jalannya sahabat, maka konsekuensinya nuwallihi matawalla, kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, kami sesatkan mereka, wa nuslihi jahannam, dan kemudian kami masukkan mereka ke dalam jahannam yang itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Jadi inilah yang menjadi pokok kekeliruan, kesalahan orang-orang yang tidak puas dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka menukilkan ayat Al-Quran, mereka mendatangkan hadis-hadis Rasulullah, namun ayat Al-Quran dan hadis tersebut mereka fahami dengan akal dan logika mereka, tidak mereka kembalikan kepada pemahaman para ulama. Makanya Imam Ahmad rahimahullah sebagai seorang ulama ahlu sunnah yang kita imani bersama, yang kita yakini bersama, tidak ada keraguan akan keilmuannya beliau. Beliau sebutkan satu prinsip dari prinsip Islam, usulu sunnah indana tamasuk bimakana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika terjadi fitnah khalqul Quran di 4 khalifah pada waktu itu, yang kemudian banyak dari ulama yang terbunuh di penjara, dan di antara yang di penjara adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala.
Ya, mereka menangkap siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ya, mereka memaksa untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Dan subhanallah, ya, bertahun-tahun pemerintah pada waktu itu pada keyakinan i'tizal mu'tazilah. Datang Imam Ahmad mendebati mereka. Dan perdebatan Imam Ahmad pada waktu itu diabadikan oleh para ulama dan dijadikan usul dalam perkara agama kita. Ya, ketika Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Abi Duad, wahai Ibnu Abi Duad, apa yang kau seru manusia bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Apakah diseru oleh Allah? Apakah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kemudian dikatakan tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasul. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad berkata, apakah Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak seperti yang kau ajak? Umar bin Khattab pernah menyeru seperti yang kamu serukan? Utsman bin Affan pernah menyeru seperti yang kamu ajak? Apakah Ali bin Abi Thalib juga menyeru seperti yang kalian serukan? Kemudian Ibnu Abi Duad menjawab, tidak. Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan Ali juga tidak mengajarkannya. Kalau seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Rasulullah SAW sebelumnya tidak mengajarkannya, kenapa engkau ajarkan itu kepada manusia? Kenapa engkau tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Inti ingin saya sampaikan dari diskusi tersebut para hadirin, Imam Ahmad tidak mencukupkan kembalikan kepada Allah, tidak cukup mengembalikan kepada Rasul, tetapi beliau bertanya, apakah 4 khulafa ar-rasyidin tersebut memahami seperti yang kalian fahami dari ayat Al-Quran yang kalian datangkan tersebut? Ya, sehingga ini menjadi pondasi buat kita. Ya, dan ini adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh untuk kita berpaling darinya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, banyak kekeliruan-kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama karena diberikan kebebasan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan logika. Kita ketahui bersama dalam beberapa hari ini, ya bahkan ditayangkan di TV-TV nasional, ada salah seorang tokoh yang dia mendatangkan ayat, mendatangkan hadis, yang kemudian ayat dan hadis itu dia fahami dengan logikanya. Misalkan dia mendatangkan ayat, apabila engkau disuruh untuk meluaskan majelis, maka luaskanlah. Difahami bahwasanya sholat ketika kita shaf berjamaah harus direnggangkan. Ini kan pemahaman yang muncul dari logika seseorang, dan itu tidak diakui kebenaran oleh pihak MUI, karena MUI Indonesia menyebutkan bahwasanya segala sesuatu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada koridor dalam kita memahaminya. Nabi itu pula yang kita ketahui para hadirin dan hadirat, memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dengan logika, tapi dikembalikan kepada pemahaman orang-orang yang terbaik dalam umat ini, diantaranya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun yang lalu kita juga dihebohkan dari sebagian orang yang mengatakan tidak ada satupun ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan zina. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya zina ketika zina itu sifatnya dipaksa, ketika ditegakkan hukum kepadanya, pemerkosaan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya zina itu sifatnya suka sama suka, Al-Quran tidak melarang. Ini kan bahaya. Bahkan ada orang-orang yang mereka menyerukan akan kesamaan agama di dalam kita bernegara. Naam, semua warga negara apapun agamanya itu silakan tinggal di negeri ini dan mereka diberikan perlindungan. Itu dalam timbangan negara kita, dan kita sebagai seorang muslim juga mendukung. Ya, setiap warga negara punya hak dan kebebasan untuk tinggal di negeri ini dan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya mereka masing-masing. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks Islam, kita sebagai semua umat Islam meyakini tidak ada satupun agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya apa? Agama Islam.
Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Namun ada sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah tokoh pluralisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyeru, ya, menganggap bahwasanya semua agama itu sama. Ya, apa yang mereka jadikan dalil? Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak melihat apa agama anda, Rasulullah SAW tidak melihat apa keyakinan anda, Rasulullah SAW tidak melihat dari mana anda datang. Selama anda bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka anda adalah manusia yang paling terbaik. Hadisnya sudah benar, tetapi logika yang mereka bangun untuk memahami hadis ini, inilah sebuah kekeliruan, ini sebuah kesalahan. Ya, bisa difahami ya. Saya di sini menyampaikan bukan sesuatu bentuk pembenaran, tapi saya ingin mencontohkan ada orang-orang yang mereka menukilkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hadis itu dibawa kepada pemahamannya, yang mereka bersemangat menyeru bahwasanya semua agama sama, semua agama itu diterima oleh Allah. Yang didatangkan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini sebuah kekeliruan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Itu ada syarat dari hadis-hadis yang lainnya, di mana Rasulullah mensyaratkan keimanan, keislaman seseorang tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'minu bima ji'tu bih illa kanu min ashabil jahim." Demi jiwa yang Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi pun dan orang Nasrani pun yang mendengar datangnya aku dan kemudian mereka tidak beriman kepadaku kecuali dia sebagai penghuni neraka jahanam. Bisa difahami? Jadi dari hal yang saya sebutkan di sini, bahayanya seseorang ketika mereka memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pemahaman para ulama kita, ya, tanpa pemahaman para sahabat. Makanya orang-orang yang tidak puas dengan kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka mendatangkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir, sehingga dengan ayat itu mereka mengkafirkan menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ayat itu mereka mengkafirkan orang yang telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang mereka paling mengerti tentang ayat Al-Quran, memahami seperti yang mereka fahami. Jelas ya, ini kesalahannya mereka. Makanya saya tegaskan kembali, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak pernah mendapatkan ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Tidak ada sahabat Nabi yang mendukung kalian. Maka semua pergerakan-pergerakan, ya, yang melawan pemerintahan, melawan para ulama, itu biasanya orang-orang yang tidak ada ulama di belakang mereka, hanya sekedar modal semangat. Dan itu tidak hanya terjadi di zaman ini, terjadi di zaman siapa? Terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan? Ya, mereka masuk ke rumah Utsman bin Affan, umur beliau sudah 90 tahun, dalam keadaan sedang membaca Quran, dibunuh di depan istri beliau. Kenapa? Karena menurut mereka Utsman ini tidak menjalankan syariat Allah. Karena menurut mereka Utsman ini menyelisih daripada ajaran Islam. Apakah ada sahabat Nabi yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Tidak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat dalam pembunuhan siapa? Utsman bin Affan. Itu hanya sekedar modal semangat yang dibangun oleh anak-anak muda yang tidak ada ulama yang membimbing mereka. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, kata Abdullah bin Abbas, aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang kalian kritik kepada para sahabat dan jelaskan kepada saya apa yang ingin kalian sampaikan kepada sahabat Rasulullah. Kenapa kalian mengkafirkan Ali? Kenapa kalian tidak puas dengan pemerintahan Ali? Kenapa kalian tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin? Tolong jelaskan kepada saya, nanti saya akan sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, jangan kamu berdebat dengan orang Quraisy. Orang Quraisy ini memang suka berdebat. Orang Quraisy ini nggak bisa kita ajak ngobrol, nggak bisa kita ajak diskusi. Kata siapa ini? Kata di antara 6.000 orang yang tidak puas dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian qala Ibnu Abbas, wa ma ataitu qauman qad ashaddu ijtihadan minhum, dan tidak pernah aku mendatangi suatu kaum yang lebih bersemangat ibadahnya dibandingkan mereka. Wajah mereka pucat karena panjangnya sholat malamnya mereka. Iya, dan panjang dan lamanya mereka berpuasa. Nah, para hadirin dan hadirat, di sini memberikan pembelajaran kepada kita. Menilai seseorang itu bukan dengan banyaknya ibadah. Menilai seseorang benar ataukah tidak benar bukan dengan banyaknya dia sholat malam. Iya, benarnya atau banyaknya dia berpuasa tidak. Tapi menilai sebuah ibadah itu benar ketika sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan dilihat banyaknya. Pada suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi rumahnya Abu Darda, karena keduanya dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Abu Darda atau Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dalam keadaan tidak mengurusi dirinya, tidak layaknya seperti seorang wanita yang punya suami. Kemudian ditanya oleh Salman Al-Farisi, ya Ummu Darda, kenapa kondisi engkau seperti ini? Dia berkata bahwasanya Abu Darda sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Abu Darda enggak butuh lagi dengan saya. Taib, apakah Abu Darda sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan hobinya, sehingga dia tidak mengurusi istrinya? Kita lihat apa yang terjadi. Di siang hari, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala dihidangkan makanan oleh siapa? Oleh Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, wahai Abu Darda, ayo makan bersama dengan saya. Abu Darda berkata, saya hari ini sedang berpuasa. Kata Salman Al-Farisi, kalau kamu tidak makan, saya tidak makan. Kalau kamu tidak makan, saya tidak makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan dan dia buka puasa. Maka di sana para ulama menyebutkan, ini pembahasannya pembahasan fikih ya, pembahasannya puasa sunnah bukan puasa wajib. Jadi kalau seandainya kita diundang sama seseorang ketika kita sedang puasa sunnah, kalau kita tidak berbuka puasa, kita nggak berbuka puasa, kita sabar dengan puasa kita dapat pahala. Tapi kalau kita berbuka puasa, kita makan puasa sunnah tadi, kita bersyukur dengan makanan yang kita makan, juga dapat pahala. Milih yang mana? Milih tetap puasa bersabar dapat pahala, atau milih berbuka puasa bersyukur dengan makanan yang kita makan dapat pahala? Milih mana? Milih puasa atau berbuka? Berbuka, udah enak, udah kenyang, bersyukur dapat pahala lagi. Nah, Abu Darda berkata, Salman Al-Farisi berkata, aku tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya dia makan. Nah, di sini Salman Al-Farisi mengambil sebuah pelajaran bahwasannya Abu Darda, beliau di siang hari berpuasa, makanya nggak sempat mengurusi istrinya. Nah, di malam hari dia mendapatkan Abu Darda sholat malam semalam suntuk. Kemudian kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, istirahat sejenak, istirahat sejenak, kenapa kau sholat malam terus menerus? Ya, kemudian Abu Darda nggak enak, akhirnya beliau tidur. Dan Salman Al-Farisi memprediksi ini Abu Darda akan bangun lagi ini. Dan ternyata subhanallah benar Abu Darda bangun lagi. Kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda istirahat. Keesokan harinya, jadi subhanallah ya, kecerdasan para sahabat Nabi ketika ingin menegur seseorang, terkadang mereka berikan limit waktu supaya nasihat itu mudah masuk. Jadi orang itu nggak merasa disalahkan, orang itu nggak merasa dipojoki. Keesokan harinya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dinasihati oleh Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, likullin haqqin haqqah, segala sesuatunya itu ada haknya masing-masing. Allah ada hak untuk kita ibadahi, ya badan kita ada hak untuk kita beristirahat, istri kita juga ada hak untuk kita sentuh. Subhanallah.
Kemudian diadukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi untuk menegur Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, para hadirin, sesuatu perkara yang baik bukan dengan banyaknya ibadah, tetapi sesuatu yang baik ketika ibadahnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkara yang kedua, seseorang dia tersibukkan dengan ibadah sehingga lalai dengan istrinya, terlalai dengan anaknya, itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Apalagi seorang suami sibuk dengan hobinya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan kerjaannya, akhirnya dia tidak sempat menyentuh istrinya, tidak sempat melayani istrinya, tidak sempat dengan istrinya, tidak sempat dengan anak-anaknya. Maka ini sebuah kesalahan. Ibadah saja disalahkan ketika seseorang melalaikan dia dengan istrinya, apalagi ya motor-motoran, naik motor dari Sumatera, dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera. Selesai naik motor bulan ini, nanti dari Jawa ke Jawa. Habis waktunya dengan hal yang seperti itu. Islam bukan melarang kita nggak naik motor, Islam membolehkan. Tapi ada waktu yang harus diberikan. Ada waktu Anda beribadah, ada waktu Anda dengan istri Anda, ada waktu Anda dengan keluarga Anda. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan terkocek, jangan tertipu dengan orang-orang yang mereka banyak ibadahnya. Jangan tertipu orang yang panjang puasanya, namun ketika pemikirannya itu menyelisihi daripada jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada mereka, saya tidak baca lagi Arabnya karena waktu itu sudah sangat sempit. Sampaikan kepada saya, apa alasan kalian memerangi para sahabat Rasulullah SAW dan anak dari pamannya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan ada 3 perkara yang kami kritik kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebutkan kepada saya, kata Abdullah bin Abbas. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menjadikan hakim dalam urusan Allah itu manusia, sementara hukum ini milik Allah. Iya, penetapan syariat Allah yang menentukannya, tapi Ali dia telah berhukum dengan manusia. Nah, ketika dia berhukum dengan manusia, maka dia kafir. Masya Allah, begitu mudah mengkafirkan manusia, begitu mudah mengkafirkan, nggak tanggung-tanggung menantunya Rasulullah SAW. Apa yang mereka datangkan? Apakah mereka mendatangkan ayat Injil? Apakah mereka mendatangkan Taurat? Tidak. Yang mereka datangkan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ya, ayat ini dijadikan oleh mereka untuk mengkafirkan Ali, karena Ali bin Abi Thalib pernah menjadikan manusia untuk memutuskan sebuah perkara pada waktu itu. Ini pertama. Abdullah bin Abbas tidak menjawab dulu. Kemudian yang kedua, ia memimpin perang melawan Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada waktu itu terjadi peperangan antara siapa? Dengan pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, perang Siffin dan perang Jamal. Saya cerita sedikit supaya tidak disalahfahami. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh pada waktu itu oleh orang-orang yang datang dari Kufah dan Basrah. Nah, keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu taala anha menuntut agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu segera melakukan persidangan orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Ali pada waktu itu sebagai seorang pemimpin melihat kondisi negara dalam keadaan kacau. Dan Ali meminta agar diberikan waktu senggang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar dulu, baru setelahnya mereka akan menuntut orang-orang dan menangkap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di rumah beliau. Baik, nah akhirnya Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu taala anhu, Zubair bin Awam dan beberapa sahabat yang lainnya mereka pergi ke Kufah. Mereka tidak memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ini catatan penting, karena sebagian orang mereka suka menggunakan kisah ini, perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga dengannya mereka jadikan dalil untuk memberontak kepada pemimpin. Aisyah tidak memberontak kepada Ali.
Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya siapa pemimpin yang sah pada waktu itu, beliau berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi pada waktu itu Aisyah menuntut agar orang yang membunuh Utsman bin Affan segera diadili, bukan dia tidak setuju dengan pemerintahan Ali. Ini hal yang berbeda. Yang kemudian akhirnya mereka berdamai, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha berdamai. Nah, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan pada waktu itu melihat ini kondisi tidak baik kalau seandainya dua kubu mukminin ini sedang berdamai. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan pasukan kepada Ali dan mereka mengirimkan pasukan menyerang siapa? Menyerang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, pasukan Aisyah berkata, kita kan sudah berdamai, kok kita diserang? Ali bin Abi Thalib juga berkata, kita sudah berdamai, kenapa kita diserang? Jelas ya? Jadi ada penyusup di antara dua kelompok ini. Akhirnya terjadilah peperangan pada waktu itu dan kemudian disadari oleh para sahabat Rasulullah SAW ada penyusup di antara mereka dan kemudian mereka berhenti peperangan. Jelas ya, jadi mereka berperang bukan karena tidak setuju kepada kepemimpinannya, tapi ada penyusup di tengah-tengah mereka. Kalau seandainya di zaman sahabat Rasulullah banyak ulamanya, di tengah terjadi fitnah banyak penyusup yang ingin membuat kejelekan, maka tentunya para hadirin dan hadirat di zaman kita seperti ini, maka tentu akan lebih banyak penyusup-penyusup yang akan menyusup untuk memecah belah di antara muslimin. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya sebelum fitnah itu terjadi, ya maka dijaga, karena kalau sudah terjadi fitnah sudah repot kita untuk menghentikannya. Makanya dalam prinsip agama kita, agama Islam, apa saja yang membuat jalan-jalan kepada kejelekan, di antaranya demonstrasi. Demonstrasi ini adalah sesuatu yang paling mudah disusupi oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengadu domba di antara muslimin. Makanya para ulama tidak membenarkan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara apa? Demonstrasi, karena rentan dengan apa? Penyusupan yang akhirnya mudaratnya itu kembali kepada muslimin, mudaratnya kembali kepada harta muslimin, mudaratnya kembali kepada kehormatan muslimin. Sementara harta, nyawa, kehormatan muslimin itu sesuatu yang sangat dijaga dalam agama ini. Bahkan disebutkan nyawa seorang muslim itu lebih berharga dari Ka'bah. Nyawa seorang muslim itu lebih berharga dari Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Maka kita harus pinter dan jeli, jangan sampai lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, omongan-omongan kita yang kemudian menjadi fitnah di tengah-tengah muslimin, ya akhirnya nyawa muslimin yang menjadi korbannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ia memimpin perang. Waktu itu Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah, perang dengan Aisyah dengan kisah yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa dia tidak menawan Aisyah? Kenapa dia tidak menjadikan Aisyah sebagai budak? Kenapa dia tidak dijadikan orang bersama Aisyah sebagai budak? Iya, bukankah ketika terjadi peperangan antara Islam dengan non-Islam, maka wanita-wanitanya menjadi budak? Berarti Ali di sini tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini kesimpulan siapa? Kesimpulannya mereka. Padahal Ali tidak demikian yang mereka simpulkan. Jadi memang permasalahan yang paling besar yang terjadi di masyarakat apa saja, terkadang kita menyampaikan sesuatu yang kita sampaikan itu ditafsirkan oleh orang yang mendengar, yang kemudian tafsirnya dia tentang ucapan kita disebarkan dan disebatkan kepada kita. Itu yang jadi masalah. Paham nggak maksud saya? Kita berbicara satu kalimat demikian, kemudian kalimat kita difahami oleh orang lain. Nah, orang lain ketika dia memahami ucapan kita, ya dia tafsirkan ucapan kita, dia nisbatkannya kepada kita. Nah, ini jadi masalah. Padahal kita nggak maksudkan yang dia maksudkan itu. Kita maksudkan A, dia bawa pemahaman kita kepada B, dia bawa pemahaman kita kepada C. Ini yang jadi masalah. Iya, maka seorang muslim, Nabi SAW menyebutkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, untuk dia berbicara dengan baik ataukah diam. Kalau memang dengan pembicaraan kita akan menjadi mudoror, menjadi doror, menjadi jelek, menjadi sebab yang tidak baik di masyarakat, kita diam. Gak semua apa yang ada harus kita komentari, gak semua apa yang terjadi viral kita harus berbicara. Seorang muslim harus cerdas.
Ya, cerdas dalam menggunakan lisannya, cerdas dalam menggunakan tulisannya, cerdas dalam melihat sesuatu permasalahan. Ada nggak nih maslahatnya kalau saya bicara? Ada manfaatnya tidak? Kalau tidak ada manfaat, walaupun itu berita benar, ya sudah, saya diam. Ya, untuk demi kerukunan dan ketentraman di masyarakat. Karena agama Islam, para hadirin, bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan kita sholat. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan kita berpuasa, tapi agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mewujudkan keamanan, ketentraman di dalam kita tinggal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu konsep dalam agama kita. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surga, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan berada di tempat yang paling aman nanti dalam surga. Ini sebuah kenikmatan. Ini hal yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Oleh karena itu ajaran Islam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, di dalamnya mengajarkan kepada kita untuk menjaga keamanan dan tidak mengusik kehidupan manusia yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man yamurru masjidana walin nabalun falyumsik bini soliya falyumsik bini soliya. Barang siapa yang seseorang melewati masjid kami dan dia membawa tombak, hendaknya ditutup tombaknya, ditutup tombaknya, ditutup tombaknya. Jangan kita petantang-petenteng bawa senjata dan lain sebagainya di tempat keramaian. Ini kan menakuti manusia. Nggak boleh menakuti manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan, man asyara li akhi bihadidin, barang siapa yang seseorang mengisyaratkan saudaranya dengan besi, bukan senjata, dia isyaratkan saudaranya dengan besi untuk takuti dia, maka dia dilaknat oleh malaikat. Nggak dibolehkan dalam agama. Dan juga Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang muslim dia menakut-nakuti muslimin yang lainnya. Nggak dibenarkan. Menyebarkan isu-isu di tengah masyarakat, menakut-nakuti masyarakat dengan hal-hal yang itu adalah mimpi yang ada di akalnya. Ini nggak dibolehkan dalam agama. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumi fa akanna ma huziyat lahu dunya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, dan kemudian yang kedua sehat badannya, dan dia memiliki makanan yang cukup dimakan satu hari makan saja, subhanallah, ya, makanan yang dia punya, uang yang dia punya cukup makan hari ini saja. Iya, besok kalau dia nggak kerja, dia belum tentu punya uang. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dunia berada di bawah kakinya. Rasulullah ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwasanya nikmat aman itu sesuatu perkara yang besar, sesuatu perkara yang agung. Maka Rasulullah ketika berbicara dalam konteks ini meminta kita sebagai umat Islam untuk mewujudkan keamanan, ketentraman. Jangan membuat hal-hal yang jelek di masyarakat. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, masuknya seseorang ke dalam surga karena membuang duri di jalanan yang mengganggu manusia yang lainnya. Begitu indah agama kita sebenarnya, begitu mulia agama Islam. Oleh karena itu terkadang kita sibuk mengikuti berita-berita, sibuk mengikuti berita-berita hoax, sibuk mengikuti berita-berita yang ada di Facebook, akhirnya membuat kita panas, ya, membuat kita nggak tenang. Ini bensin naik, kalau bensin naik 100 rupiah saja, maka akan dipastikan ada sekian juta muslimin, ada sekian juta masyarakat Indonesia akan mati kelaparan. Itu kan ada prediksi-prediksi orang yang dibaca berita-berita kan. Hari ini premium bukan naik 100 rupiah, hilang di pasaran. Alhamdulillah kita masih bisa hidup. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Alhamdulillah kita masih makan sehari 3 kali. Bahkan masyarakat Indonesia hari ini punya penyakit bukan karena kurang makan. Masyarakat Indonesia hari ini sakit karena kelebihan makanan. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, ini penyakit bukan karena kurang makan, kelebihan makanan. Kita tidak kurang makan, lebih makanan kita, saking lebihnya kena penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Makanya para hadirin dan hadirat, hal yang akan menenangkan hati kita, tutup telinga
dari berita-berita yang nggak penting, tutup telinga ya, dari khobar-khobar hoax yang mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Ya, ini tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita dengar hadis-hadis Rasulullah, maka dengan hadis itu akan menenangkan hati kita. Pagi hari kita sehat, aman untuk anak dan keluarga kita, punya makanan sehari makan, besok bisa kerja lagi, kemudian bisa makan. Alhamdulillah. Saya kebetulan berasal dari Aceh. Dulu kita ketika musim-musim tidak aman di Aceh, itu malam keluar kota kita nggak berani, takut. Gak ada kenyamanan, gak ada ketentraman. Walaupun mungkin orang punya banyak uang, tapi gak ada keamanan, gak ada ketenangan. Tapi subhanallah, ketika itu semua sudah selesai, jam 1 malam kita keluar rumah, jam 2 malam kita keluar kota, alhamdulillah aman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini nikmat yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan setiap muslimah, dan jauhi hal-hal yang bisa mengurangi keamanan dalam negeri kita. Di antaranya kembalinya kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, yang ketiga, kritik mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menyampaikan perkataan yang intinya kaum tersebut berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah menghapus gelar Amir Mukminin darinya. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau kan lakopnya kan pemimpinnya kaum mukminin. Jadi dalam sebuah permasalahan pada waktu itu, Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin, pemimpinnya mukminin. Berarti menurut mereka, orang-orang yang nggak puas dengan pemerintahan Ali tadi, orang-orang yang mereka punya semangatnya lebih besar daripada ilmunya, berarti kalau Ali bukan Amirul Mukminin, berarti dia amilnya kafirin. Jadi ya mainnya itu kalau nggak begini berarti begini. Ya, selalu modelnya seperti itu pendalilannya. Kalau Ali bukan Amirul Mukminin, berarti dia amil kafirin. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apa ada yang lain yang kamu kritik kepada sahabat Rasulullah, kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana menurut kalian jika aku membacakan kitabullah dan sunnah nabinya yang akan membantah pendapat kalian? Bagaimana kira-kira, sepakat enggak? Kalian mengkritik sahabat Rasulullah dengan 3 poin tadi, dan saya akan membantah kalian dengan mendatangkan ayat Al-Quran, mendatangkan hadis Rasulullah SAW. Sepakat atau tidak? Jadi disepakati dulu, jangan nanti kita bawa ayat Quran, dia tidak mau mengambilnya. Kita bawa hadis Nabi, mereka nggak percaya. Percaya nggak dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran? Ya sudah, kalau seandainya kalian percaya dengan hadis Nabi dan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, apakah kalian akan rujuk bertobat kalau seandainya saya akan menjawab semua tuduhan kalian tersebut? Kemudian mereka mengatakan, iya, kami akan bertobat kalau seandainya kau bisa menjawab apa yang kami kritik kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian aku katakan, adapun perkataan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib telah menetapkan hukum dalam perkara Allah, aku membacakan kepada kalian kitabullah, bahwa Allah telah menyerahkan hukum kepada manusia dalam 1/8 1/4 dirham. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan dalam keadaan berihram. Barang siapa yang membunuhnya di antara kamu secara sengaja, maka dendanya adalah menggantikan dengan hewan yang seimbang dengannya menurut putusan hukum 2 orang yang ada di antara kamu. Paham nggak? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ketika menentukan sebuah hukum dalam agama, ya, Allah mengembalikan kepada manusia. Ya, jadi dalam hukum agama kita ini para hadirin, ada memang sesuatu perkara yang itu sudah pakem kembali kepada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ada nanti perkara-perkara yang itu dikembalikan kepada hakim. Hakim melihat bagaimana maslahat yang ada. Ya, ada hukum-hukum yang itu kembali kepada pemerintahan. Ya, misalnya pemerintah, karena sebagian orang kan ketika naik berkendaraan nggak pakai helm. Helm ini hukum togut katanya. Nggak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah pakai helm, mana dalilnya? Kan sebagian orang berkata demikian. Ini adalah orang-orang yang punya modal semangat tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang matang. Iya, betul, yang menetapkan hukum memakai helm itu manusia, pemerintah, bukan Allah yang menetapkan.
Tetapi secara nas dalam agama kita para hadirin, di sana ada yang menunjukkan hal-hal yang kita harus menjaga diri kita. Pertama, Rasulullah SAW ketika beliau berperang, beliau memakai apa? Topi dari besi. Untuk apa? Untuk melindungi kepala dari musuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Nam la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Jangan kalian mencampakkan diri kalian dalam kehancuran, berbuat baiklah pada diri kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini sifatnya umum, kapan saja ada perkara-perkara yang bisa memberikan mudarat kepada kita, maka kita harus menjauhi perkara tersebut. Nah, di antara yang bisa memberikan mudarat kepada kita ketika kita berkendaraan, apalagi kecepatannya sudah 60 km, 80 km per jam, kalau kita jatuh dan tidak memakai pelindung, maka dikhawatirkan ini akan mencelakakan nyawa kita. Betul atau tidak? Karena ini adalah vital, alat vital untuk kita kepala. Nah, dengan adanya helm yang sudah diatur dengan SOP-nya, itu akan bisa memberikan perlindungan. Nah, apa saja bisa memberikan perlindungan dalam nyawa kita, maka itu dibenarkan dalam syariat. Faham ya? Walaupun memang tidak ada ayat pakailah helm dalam hadis riwayat Bukhari, nggak ada. Tetapi ada kaidah-kaidah dalam agama dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jelas para hadirin dan hadirat. Contoh misalnya, contoh lagi, orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau bekerja di perusahaan, mereka sudah digaji dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu kan gaji yang mereka diberikan oleh pemerintah atau di sebuah perusahaan. Nah, kemudian dia masuk kerja jam 11 malam, jam 11 siang ya, masuk kerja absen, terus bawa Grab, bawa lain sebagainya, nanti tinggal absen. Boleh atau tidak? Gak dibolehkan dalam agama. Apa dalilnya? Nggak ada dalam dalil masuklah kerja jam 8 keluarlah jam 4, nggak ada. Betul, tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Cuman masalahnya datang dalil kepada kita untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Rasulullah mengatakan al-muslimun ala syuruti, muslim itu diikat dengan syarat-syarat di antara mereka. Ketika Anda bekerja dalam sebuah instansi, bekerja dalam sebuah perusahaan, Anda telah mengikat perjanjian jam sekian, jam sekian. Ketika Anda menyelisih janji, maka ini hal yang terlarang dalam agama. Ya, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu-ibu, orang-orang yang mereka belajar agama dengan benar, insya Allah ya semuanya akan baik, baik di pemerintahan, baik di kantor atau baik di swasta, baik dia bekerja. Karena apa? Karena ditanamkan rasa takut dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maksud yang ingin saya sampaikan di sini, ada perkara-perkara di dalam agama kita ini yang menentukan siapa? Manusia. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang sudah pakem, yang itu kembali kepada nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Sebagaimana dalam ayat ini Allah mengembalikan perkaranya kepada manusia. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, adapun perkataan kalian bahwa Ali berperang melawan pihak Aisyah, namun tidak menawan dan tidak mengambil ghanimah, saya bertanya, apakah kalian akan menawan ibu kalian Aisyah? Ini istrinya Rasulullah SAW, ibunya kita. Apakah kita mau menjadikan istri Nabi SAW sebagai budaknya kita? Apakah ia halal bagi kalian sebagaimana tawanan lain halal bagi kalian? Jika kalian katakan bahwa ia halal bagi kalian sebagaimana halalnya tawanan lain, maka kalian telah kufur menganggap istri Nabi SAW bisa menjadi budak. Atau jika kalian katakan ia bukan ibumu, kalian juga kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Terbantah nggak mereka? Terbantah. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah di dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah SAW pada waktu itu berangkat umroh ya, dari Madinah menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan, bukan di tengah perjalanan, di ujung perjalanan, setiba di Hudaybiyah, Rasulullah SAW ditawan oleh orang musyrikin dan tidak diizinkan masuk oleh orang musyrikin pada waktu itu. Sehingga dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antara bentuk perjanjian pada waktu itu, para hadirin dan hadirat, Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, tulislah Muhammad Rasulnya Allah.
Kemudian kata orang musyrikin, wahai Muhammad, kalau seandainya kami mempercayai engkau sebagai Rasulnya Allah, maka kami tidak melarang kalian untuk apa? Masuk ke kota Mekah. Karena kami tidak yakin kalian sebagai Rasulnya Allah, makanya kami melarang kalian. Hapus, tulis Muhammad hambanya Allah, dihapus nama Rasulnya Allah. Nah, kata Abdullah bin Abbas, apakah ketika Rasulullah menghapus namanya sebagai Rasulullah berarti Rasulullah sebagai Rasulnya syaitan? Berarti Rasulullah bukan Rasulnya Allah? Paham nggak maksud saya? Ini bantahan Ali kepada mereka. Karena mereka mengatakan ketika Ali menghapus nama Amirul Mukminin berarti Ali apa? Amirul Kafirin. Begitu juga apakah kalian menganggap Rasulullah bukan Rasulnya Allah ketika Rasulullah menghapus namanya sebagai Rasulnya Allah? Berani kalian katakan Rasul bukan Rasulnya Allah? Kalau kalian mengatakan Nabi bukan Rasulnya Allah, maka kalian bisa keluar daripada Islam ini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada 2000 orang yang mereka bertobat. Berapa ribu yang tidak bertobat? Berapa ribu tidak bertobat? 4000 orang yang tidak bertobat. Padahal sudah disampaikan hujjah yang sangat jelas, yang sangat gamblang, dan mereka tadi sudah sepakat kalau Abdullah ibn Abbas mendatangkan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan bertobat. Tapi ternyata hawa nafsu telah memenuhi diri mereka. Akhirnya mereka tetap melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib sampai akhir cerita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, salah seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia ini adalah hafidul Quran. Di zamannya Umar bin Khattab, dia dipercayakan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak muslimin. Akhirnya dia mengenal dengan seorang wanita, yang wanita itu berkata, aku siap menikah dengan engkau, maharnya adalah lehernya Ali bin Abi Thalib. Maharnya apa? Lehernya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia meletakkan racun sekian hari di pisau yang enggak dia siapkan untuk membunuh Ali. Dan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Karena memang pergerakan mereka ini dari masa ke masa mereka carinya bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini waktu yang paling mulia untuk menegakkan jihad. Menurut siapa? Menurut mereka. Beberapa tahun yang lalu para hadirin dan hadirat, mereka membuat kejahatan di kota Madinah, di Masjid Nabawi beberapa tahun yang lalu. Ya, dan juga pada waktu itu di malam 27 Ramadan mereka sudah siap untuk memasang bom di Masjid Haram Mekah. Kebetulan saya pada waktu itu berada di Mekah. Ya, dan alhamdulillah polisi-polisi yang ada di Arab Saudi mengetahui pergerakan mereka, akhirnya diserang mereka sebelum mereka meletakkan bom di mana? Di Masjid Haram Mekah. Subhanallah, tempat suci umat Islam. Masjid yang paling mulia di muka bumi ini, tetapi tega mereka membuat kerusakan di sana. Kenapa? Salah dalam memahami agama, salah dalam memahami Al-Quran, salah dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita kembali, kemudian saya tutup kajian kita di malam hari ini. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat ingin keluar salat subuh, Ali bin Abi Thalib ditusuklah Ali bin Abi Thalib di situ, ditusuk, dibunuh Amirul Mukminin. Kemudian orang ini ketika menusuk Ali bin Abi Thalib, biasanya orang kan ketika dia terbawa dengan emosi dan membunuh, setelah membunuh kan dia menyesal biasanya orang kan. Ini enggak, dia membaca ayat Al-Quranul Karim. Ada di antara manusia yang mereka menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan ayat ini, maksudnya adalah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib ini sebagai tebusan, membunuh si kafir ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya dan billah, menantu Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga dikafirkan oleh mereka karena tidak sesuai dengan logika mereka dalam memahami nas. Kemudian singkat cerita para hadirin, Abdurrahman bin Muljam ini ketika dia ditangkap, dieksekusi, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya aku sehat, aku akan menegakkan hukum kepadanya. Tapi kalau seandainya aku nanti mati, maka kalian tegakkan hukum kepada dia. Ya, biasanya orang membunuh orang ditangkap sama polisi, kan biasanya sudah nangis-nangis kan, nyesal lah, ini enggak, mereka enggak bakal nyesal. Karena mereka membuat itu karena keyakinan agama. Dia melakukan itu karena apa? Karena ibadah kepada Allah. Masa orang beribadah harus bertobat? Nggak mungkin saya bertobat. Dilakukanlah eksekusi pada waktu itu para hadirin.
dipotong tangannya. Ya karena dia ini mufsid. Mufsid di dalam hukum Islam itu dia ada hukuman khusus. Karena dia membunuh seorang pemimpin, tidak membunuh orang biasa. Kalau membunuh orang biasa mudaratnya sedikit, tapi ketika membunuh seorang presiden, seorang pemimpin, maka mudaratnya itu tergantung berapa jumlah masyarakat yang dia pimpin. Jadi kerusakannya sangat banyak. Disembelih, dipotong tangan kanannya, dia tidak bergeming sama sekali, tidak menjerit, tidak nangis, tidak menyesal. Dia terus berzikir kepada Allah, alhamdulillah wala ilaha illallah, terus dia berzikir. Ditusuk matanya juga dia tidak bergeming, karena dia yakinilah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lidahnya mau dipotong, disitulah dia berteriak, disitulah dia menangis. Kenapa? Dia takut ketika malaikat maut mencabut nyawanya, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang dikhawatirkan. Subhanallah. Kalau kita pandang orang ini kan luar biasa ikhlasnya. Kalau kita lihat perjuangan dia luar biasa, dia siap mempertaruhkan segalanya, bahkan ketika dieksekusi tidak ada rintihan sedikit pun di mulutnya, kecuali ketika digunting lidahnya, dia takut tidak bisa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya ketika seseorang menjadikan agama sebagai jembatan untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka di sini butuh kerjasama antara pemerintah dengan pihak-pihak yang mengerti agama, dari kalangan ulama, dari kalangan dai, dari kalangan ya orang-orang yang mengerti tentang syariat Allah, untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ketika mereka sudah ditangkap dan masuk penjara, kalau pemikiran itu tidak dihilangkan, maka terkadang ini tidak akan memberikan efek yang besar. Ya makanya sepengetahuan saya di Arab Saudi itu, sepengetahuan saya ya, di Arab Saudi itu ada penjara yang memang dipisahkan. Penjara yang memang yang ketangkap karena punya pemikiran-pemikiran seperti itu tidak disamakan dengan orang yang ditangkap karena perbuatan yang bukan hal yang kita sebutkan tadi. Karena ketika dikampulkan di situ, dia akan menyebarkan pemikirannya. Ya, dia akan menyebarkan keyakinannya dia. Akhirnya apa? Yang tadinya dia masuk penjara karena mencuri, akhirnya keluar penjara jadi punya pemikiran yang nyeleneh. Ya, jadi mereka punya tempat yang khusus dan datang ulama-ulama yang terus membersihkan pemikiran mereka. Memberikan kepada mereka bimbingan, memberikan kepada mereka ceramah, memberikan kepada mereka bagaimana cara memahami Al-Quran yang benar, sebagaimana Abdullah ibnu Abbas membersihkan pemikiran orang-orang tersebut. Dan kemudian ada yang bertobat berapa? 2.000 orang, dan 4.000-nya masih terus mereka membuat pergerakan, dan kemudian terbunuhlah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardahu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan selalu membimbing kita kepada kebaikan, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang tentram, karena dengan keamanan dan ketentraman itulah kita akan mudah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz Haris Abu Naufal. Semoga Allah menjaga beliau atas materi yang telah beliau sampaikan. Menarik sekali, namun karena waktu yang membatasi kita sehingga kita harus mencukupkan materi pada malam hari ini sampai di sini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir dari Bapak Koramil, dan juga dari Polri, dan juga dari Bapak Kepala Desa. Kepada beliau-beliau kami ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu sehingga bisa hadir pada kesempatan malam hari ini pada acara Tablik Akbar. Adapun acara selanjutnya sekitar mungkin antara 5 sampai 10 menit kita akan buka tanya jawab ya. Jadi bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Polri ataupun Bapak Koramil ataupun Bapak Kepala Desa yang jika beliau-beliau ingin bertanya kami persilahkan.
Bapak kampung, silakan yang bila Bapak pengen bertanya. Oh belum, oke. Bapak Polri, oke Bapak, beliau tidak bertanya sehingga kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya kepada beliau Al Ustadz. Yang ikhwan dulu, ya, yang ikhwan dulu silakan angkat tangan, nanti akan kita berikan mic kepada yang angkat tangan. Silakan. Jadi selama ini Ustadz kami tuh hanya bisa melihat dari YouTube antum, ceramah antum. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu langsung, bertatap muka, bahkan kita bisa diskusi dengan beliau. Oleh karenanya kita buka tanya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya silahkan. Ya, untuk para ikhwan silahkan. Kalau tidak ada, kita lempar ke akhwat. Ya silakan. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya kepada beliau, ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Baik, ini ada pertanyaan dari kertas Ustaz. Dari akhwat. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bermajelis ilmu dengan orang-orang yang mengaku tetapi mereka selalu melakukan hal-hal yang menjelek-jelekan pemerintahan kita? Para hadirin dan hadirat, pertama perlu kita ketahui, di dalam kita beragama, kita harus berhati-hati dengan hal yang saya sebutkan tadi, karena tidak semua orang yang mereka berpakaian dengan pakaian agama ini bisa mengantarkan kita kepada jalan yang kita inginkan. Tapi justru terkadang dengan cara mereka berpakaian agama akhirnya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Beberapa tahun yang lalu ada satu keluarga di Surabaya yang dia membawa keluarganya ke kantor polisi dan dia bawa bom pada waktu itu. Ya, wanitanya berjilbab, suaminya seorang berpakaian Islam. Kemudian diselidiki, yang kalau kita ketahui bahwasanya singa, harimau yang dia buas, dia tidak akan mungkin membuat kemudaratan ke anaknya. Tapi subhanallah manusia. Dan diselidiki ternyata orang ini dia tidak punya guru siapapun dalam agama, tapi dia suka mengikuti website atau situs-situs yang ada di internet yang kemudian dia salah bahan bacaannya. Akhirnya dia rela membawa bom tersebut yang kemudian mati pada waktu itu dari dia dan anaknya dan suaminya. Ya dan billah. Ini menunjukkan kepada kita untuk kita berhati-hati. Dan ini bukan sikap egois, bukan sikap untuk mengkapling surga. Tetapi ini adalah bentuk kehati-hatian. Kita punya uang 1 juta rupiah, dihutangin sama orang, kita tanya beberapa orang, boleh nggak saya hutangin dia? Boleh nggak saya beri hutang sama dia? Ini uang hutang. Uang 1 juta kita pasti harus memastikan boleh nggak saya kasih uang sama dia. Bahkan saya yakin orang bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki dan punya kelebihan finansial dan anaknya pintar, pasti anaknya pengen kuliah di mana? Di UI, di UGM, di ITB. Kenapa? Karena itu kampus yang terbaik, banyak profesornya, sudah diakui, akreditasinya A+ dan seterusnya.
Ya, pasti dia cari yang terbaik. Nah, kalau seandainya dalam perkara dunia saja kita selektif dalam memilih, apalagi dalam urusan akhirat yang itu tergantung akan dunia dan akan surga dan neraka kita. Dan prinsip ini memiliki dalil yang sangat kuat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya kisah Salman Al-Farisi. Tahu ya kisah Salman Al-Farisi? Ketika Salman Al-Farisi yang tadinya seorang majusi, yang kemudian beliau berpindah dari majusi ke Nasrani. Ini sebelum datangnya Islam. Dan dia berkata, agama ini lebih baik daripada agamaku. Akhirnya berangkatlah Salman Al-Farisi ke negeri Syam, pusat agama Nasrani pada waktu itu. Singkat cerita dia mendapatkan guru yang baik. Singkat cerita dia dapat guru yang baik. Ketika gurunya akan meninggal, dia akan berkata, wahai guruku, siapa yang aku berhak mengambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Kemudian kata gurunya, datangilah pendeta fulan karena dia berjalan seperti jalannya aku. Akhirnya dia datangi. Dan kemudian singkat cerita, pendeta yang terakhir yang dia datangi, kemudian dia berkata, wahai guruku, siapa yang pantas aku ambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Kemudian dia berkata, tidak ada satupun lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan sahabat-sahabatku. Padahal itu berada di negeri Syam, pusatnya Nasrani, dan di sana banyak pendeta-pendeta, tapi tidak ditunjukkan kepada semua pendeta tersebut. Kata beliau, tidak ada satupun lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan kedua sahabatku. Tapi datanglah engkau ke sebuah negeri yang banyak bebatuan dan banyak ada pohon kurma di sana. Akan datang Nabi di akhir zaman bernama Muhammad ibnu Abdullah. Akhirnya Salman Al-Farisi dengan panjang perjalanan beliau akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, dan mati dalam keislaman. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Salman Al-Farisi mengambil ilmu dari semua pendeta yang ada di negeri Syam pada waktu itu, maka mungkin dia tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau selektif dalam memilih guru, akhirnya beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan bentuk kita egois atau coupling surga, tidak, tetapi kehati-hatian kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang akan merugikan kita, karena memang ya menanam seseorang dari perkara agama itu sangat mudah untuk mencari pengikut ketika larinya dalam perkara agama. Apapun itu, orang mengaku dirinya sebagai nabi, ada pengikutnya hari ini. Mungkin kalau ada orang mengaku dirinya sebagai Tuhan, juga akan ada pengikut. Karena memang paling mudah orang masuk dari bab agama ini. Nah, ketika itu adalah perkara yang memang sangat mudah disusupi, maka kita berhati-hati untuk mengambil ilmu, kecuali dari orang-orang yang akan mengantarkan kita kepada Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah berhari raya tidak bersama pemerintah termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintah? Dan apakah termasuk sifat kaum khawarij? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita juga tidak bergampang-gampangan ya memvonis orang khawarij, teroris. Kita nggak boleh bergampang-gampangan. Ya, karena kehormatan seorang muslim itu terjaga. Ya, dan begitu juga tidak boleh kita bergampang-gampangan semua menganggap benar. Itu juga nggak benar. Tapi kita harus selalu berjalan di atas jalan tengah. Nah, masalah pemerintahan atau masalah berpuasa dan berlebaran, memang di situ secara hukum fikih terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah setiap negeri itu memiliki matlaknya sendiri-sendiri, atau semua negeri itu dalam satu matlak? Apabila satu negeri telah melihat hari hilal maka dia berlebaran, melihat puasa maka dia berpuasa. Dan semua ulama tersebut berdalilkan dengan satu hadis, apa itu? Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal berpuasalah, apabila kalian melihat hilal berlebaranlah. Nah, orang Arab Saudi ketika mereka melihat hilal, ya sudah mereka berpuasa. Nah, kita yang tidak melihat hilal hari ini, ya sudah berarti kita tidak berpuasa karena kita nggak melihat. Yang melihat mereka, kita nggak melihat. Kita punya hilal sendiri, dan pemerintah sudah menentukan tentang atau cara melihat hilal sendiri. Jelas. Namun sebagian ulama berpendapat kalau memang di sana sudah melihat hilal, telah terlihat, ya sudah semua ikut berpuasa. Ini bab fikihnya.
Ada perkara khilaf di kalangan para ulama. Namun di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama ketika masalah-masalah fikih terjadi khilaf dan di situ ada penentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka kembali kepada pemerintah ini lebih baik karena menjauhi dari khilaf. Ya, jadi keputusan pemerintah adalah keputusan yang selama keputusan itu tidak menyelisih Quran dan Sunnah, ini akan mengangkat khilaf di antara kita, akan mengangkat perselisihan di antara kita. Dan itu praktek yang dipraktek oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan beberapa contoh. Contoh pertama, waktu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bepergian dengan para sahabatnya, dan kemudian terjadi perselisihan di antara Utsman bin Affan dengan para sahabat tentang apakah sholat wajib ya qasar ketika safar ataukah boleh 4 rakaat. Utsman bin Affan memandang sholat dalam keadaan safar boleh 4 rakaat, tidak wajib harus diqasar. Nah, para sahabat mengatakan enggak, sholat dalam keadaan safar wajib mengqasar 2 rakaat. Perselisihan itu terjadi di antara mereka. Namun ketika mereka ikut sholat di belakang Utsman sebagai khalifah pada waktu itu, akhirnya mereka tetap sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Ditanya kepada sahabat, loh tadi kalian katanya sholatnya nggak boleh 4 rakaat, wajib 2 rakaat. Kenapa kemudian tiba-tiba kalian ikut Utsman? Padahal kalian nggak sepakat dengan keputusan Utsman. Kemudian kata mereka, khilafu syarrun, khilaf itu jelek. Ya, jadi mereka mengembalikan kepada Utsman bin Affan untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat khilaf yang terjadi karena beliau khalifah. Kemudian juga terjadi di zaman pemerintahan Utsman bin Affan di Kufah pada waktu itu, pemimpinnya adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Pemimpinnya siapa? Muawiyah. Dan di situ tinggal Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana pada waktu itu terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan siapa? Dengan Abu Darda dalam masalah fikih. Ya, akhirnya terjadi cekcok, terjadi isu, kemudian sedikit panas di masyarakat karena ini ulama, ini pemerintah. Dilaporkanlah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk menyelesaikan permasalahan ini karena Utsman bin Affan adalah pemimpin yang tertinggi. Akhirnya Utsman bin Affan menyarankan kepada Abu Darda untuk menghindar sementara dari negeri tersebut supaya apa? Tidak terjadi perpecahan. Biarkan itu pendapatnya siapa? Muawiyah radhiyallahu taala sebagai gubernur di situ dijadikan sebagai patokan agar mengangkat khilaf di masyarakat. Bisa difahami ya? Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang ada saudara-saudara kita yang berlebaran tidak bersama dengan pemerintah dan mungkin juga pemerintah memberikan kebebasan kepada mereka, dari sisi lain jangan terburu-buru memvonis apa? Khawarij, memvonis ini, memvonis itu, karena memvonis itu berat para hadirin. Udah, kita diam saja. Kita sampaikan hujah ya untuk menghindari khilaf supaya kita bisa seragam. Kapan lagi umat Islam bisa seragam? Kalau tidak dalam puasa, tidak dalam berlebaran, ya tidak dalam urusan haji, ya maka disitulah dengan bersamanya muslimin bersama-sama akan lebih menampakkan apa? Syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu fikih yang saya ketahui ya, sehingga kalau memang tidak sepakat dengan saya tidak ada masalah. Ya, karena ini adalah perkara fikih, namun seseorang terus berdoa kepada Allah agar selalu diberikan taufik dan hidayah dan diberikan jalan yang terbaik. Ya, namun yang terkadang yang jadi masalah ya memang ada orang-orang yang ingin memanas-manasi kondisi dan keadaan. Itu yang kita khawatirkan saja. Ya, tapi kalau seandainya seseorang diam, udah dia praktek sendiri, mungkin dia akan lebih baik. Tapi ketika dimasukkan media sosial sana debat sini dan lain sebagainya, ini kita khawatirkan masuk penyusup akhirnya untuk memecah belah di antara muslimin. Jadi kita harus cerdas dan pintar melihat kondisi dan keadaan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan atau ada sesuatu kalimat yang tidak pantas untuk saya ucapkan. Saya mohon maaf sekali, terlebih banyak orang-orang tua kami di sini yang kami muliakan. Ya, saya mohon maaf dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya serahkan kepada moderator. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustadz atas jawaban yang antum berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh jamaah. Ada masih banyak pertanyaan, cuman karena waktu yang membatasi kita dan ini sudah malam, maka acara pada malam hari ini telah selesai dengan selesainya tanya jawab, dan kami dari panitia memohon maaf apabila ada dari persiapan yang mungkin kurang
karena semata-mata kesempurnaan adalah milik Allah Azza wa Jal. Kepada Al-Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya di tempat kami ini, dan kepada tamu undangan khusus kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran antum semua di acara pada malam hari ini. Dan selesailah acara pada malam hari ini, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.